Man dalla ala khair. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala kebaikan yang sama. Misalnya dia lagi belajar di YouTube itu satu kebaikan. Contoh tentang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Satu kebaikan sederhana, siapa yang mengucapkan ini. Jadi ustadznya lagi tausiah. Dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan. Terus Lola, apa yang mudah diucapkan dengan lisan? Aduh, kuota gua habis. Lo bisa nggak sedekah kuota? Oh, bisa banget. Langsung kita wifi dia, kita tethering ke dia. Mudah diucapkan dengan lisan, disukai oleh Allah yang Maha Rahman dan memberatkan mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Langsung tutup tetheringannya. Udah selesai kan hadisnya? Sekedar beresin hadis doang gitu. Udah beres hadisnya, oh itu, Masya Allah gampangnya ternyata. Apa aja sih hal simple yang bisa bikin hati orang lain bahagia? Mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga buat kita. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain atau teman bahagia adalah ngasih password wifi sambil tersenyum dan ikhlas. Benar sih. Dan saya ngerasain banget tuh. Kalau lagi jalan bareng istri kehabisan kuota. Kamu masih ada kuota? Ada dong, buat kamu apa yang gak ada sih? Ya udah passwordnya sini. Passwordnya tanggal pernikahan kita sih. Langsung udah wifi aja. Pas udah gitu saya ternyata dia buka YouTube gitu. Ya sih kuota, tapi jangan YouTube juga kali ya. Oke, ngasih password wifi sambil tersenyum dan ikhlas. Ini buat yang punya kelebihan rezeki kuota. Dia posting lagi sholat, dia posting sedekah, dia posting hal-hal yang sifatnya kebaikan. Terus kita kayak suuzon, mempertanyakan. Sampai akhirnya kita bilang, ini ria, ibadah mah gak usah diposting, gak usah dipamerkan. Memang kita tahu isi hatinya. Jangan-jangan dia memposting itu niatnya bukan ria, tapi sebaliknya niatnya man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mau menampilkan sebuah kebaikan dalam Islam, sanna sunnatan hasanah itu artinya menampilkan kebaikan. Menampilkan artinya diposting, dilakukan di depan umum, di dalam crowd, maka dia mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Kita yakin emang kita layak dikasih hukuman kayak gini, emang kita banyak dosa. Jangan terlalu besar kepala, saya gak layak dihukum, saya gak layak diperlakukan kayak gini. Kalau manusia ke kita wajar kita ngomong kayak gitu. Saya gak layak diperlakukan kayak gini sama dia, oke. Tapi oleh Allah layak banget, karena emang kita banyak dosa. Makanya kalau kita gak kuat lama-lama digituin, banyak istighfar. Yang kedua, husnuzon, lebih keperasaan nih. Oh, Allah pengen ngasih saya kejutan. Sabar. Sampai kapan? Sampai Allah benar-benar melihat kesabaran kita. Yang ketiga, nah ini juga lebih keperasaan. Allah itu kalau kangen kepada kita, ngasih kita ujian. Terutama kita yang kalau gak dikasih ujian, jarang romantis sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama dia, Allah kasih dia ujian dikit. Ta'ala ya abdi, kesini wahai hambaku, kesini. Biar kita berdua-duaan lagi nih. Memang kita datang kepada Allah karena butuh. Dan butuhnya kita kepada Allah bentuk dari yakinnya kita. Kan suka ada yang ngomong gini, ke Allah mah gak usah banyak minta, gak enak, mending beribadah aja. Emangnya Allah tuh akan berat kalau kita minta? Kan enggak. Justru meminta kepada Allah itu ibadah. Jadi berdoa kepada Allah itu ibadah, dan Allah senang banget dimintai. Sampai Allah tuh ngerasa malu kalau ada yang meminta, terus Allah gak mengabulkan, Allah malu. Di antara nikmat yang sering kita gak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian. Misalnya dihindarkan dari jatuh, berarti kan gak ada lecetnya ya. Kalau lecet berarti jatuh. Kalau gak lecet berarti gak jadi jatuh. Nah ini berarti kan tidak berwujud. Karena gak berwujud, seringnya kita gak sadar kalau itu nikmat dari Allah. Tapi kita harus belajar yakin, itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet fisik ataupun lecet hati. Karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita dari kekecewaan, dari marah, dari sakit hatinya.
Itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan. Tapi yakin bahwa sesungguhnya itu juga nikmat dari Allah. Ternyata dosa itu ngaruh dalam kehidupan kita. Setiap kali kita ngalamin hari yang buruk, kejadian yang buruk, musibah yang tidak baik, maka itu pasti wujud dari dosa-dosa yang kita lakukan. Soalnya tidak muncul masalah kecuali karena dosa. Kenapa? Karena Allah ingin mengampuni dosa hamba-hambanya dengan cara memberi musibah. Makanya Allah berfirman, wa ya'fu an katsir. Sebagian besar dosa kita itu nggak dibalas sama Allah. Allah biarin aja dulu. Supaya kita punya kesempatan bertobat. Seandainya dosa kita itu dibalas terus-menerus, tapi Allah membalasnya itu perlahan-lahan, dikit, supaya ngasih tahu kita doang, biar kita ngeh gitu, insaf. Setelah sekian ratus kali kita salah ngelihat, nggak jaga mata, cuma sekali doang kelilipan. Padahal kalau Allah mau balas yang serius, nggak kayak gitu tuh. Begitu kita salah ngelihat, buta udah langsung. Tapi wa ya'fu an katsir. Allah maafin, sudah biarin aja dulu. Lihat salah, biarin. Mungkin dia tadi silap, mungkin dia bentar lagi taubat, mungkin dia bentar lagi minta ampun. Allah menyampaikan sebuah sindiran. Allah nyindir dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman. Seolah-olah Allah bilang, kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah. Kami semua milik-Mu ya Allah, dan pasti kami semua akan kembali kepadamu. Pasti ya Allah, kami akan kembali kepadamu ya Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun, pasti kami akan kembali kepadamu ya Allah. Cepat ataupun lambat, sekarang ataupun nanti, hari ini ataupun esok, ataupun suatu saat pasti, semua kami pasti akan merasakan kematian yang pernah dirasakan orang-orang sebelum kami ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepadamu dalam keadaan kotor ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepadamu Engkau belum menerima taubat-taubat kami ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepadamu, kembalinya kami di hari yang paling celaka dalam hidup kami ya Allah. Kami takut kembali kepadamu dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kami, maafkanlah kekurangan dari amal-amal kami hari ini ya Allah. Dan terimalah taubat kami ya Allah. Kadang kita berpikir ketika ada konflik antara kita dengan seseorang, sikap tegas kita, sikap keras kita, sikap belak-belakan kita itu bisa mengklirkan masalah. Tapi seringkali ternyata justru memperunyam masalah. Gimana harusnya? Masa saya diam aja? Kadang diam itulah penyelesaiannya. Kita kadang malas menggunakan kartu ini nih, kartu diam, kartu muhasabah diri, dan kartu doa. Begitu ada masalah sama seseorang, kita diam, kita wudhu, terus kita sholat, habis sholat kita doain dia. Sebutin namanya. Nanti coba rasain bedanya suasana hati kita tentang dia sebelum dan sesudah doa, before dan after. Kadang kartu ini bisa benar-benar menyelesaikan masalah kita secara amazing, secara ajaib, yang kita nggak pernah mikir gitu bisa selesai. Ya Rabbana atarafna بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأن